Cara membuka atau servis shockbreaker Ninja 4 tak, pertama-tama harus Anda buka dulu penutupnya ini dengan menggunakan obeng. Contoh seperti di video saya. Disetik pakai obeng tapi harus hati-hati jangan sampai meleset ke naasnya. Diputar dikit-dikit, terus diputar sampai penutupnya lepas. Sudah lepas, bantalan shocknya harus dimasukin ke dalam untuk membuka pennya. Contoh seperti di video ini. Jadi pennya ini harus diangkat. Pertama-tama disetik dulu seperti di video ini. Ini saya menggunakan pisau bekas gergaji untuk mencopil pennya karena ruang geraknya sangat tipis sekali. Emang sih agak susah kalau untuk membuka pennya ini karena keras-keras. Terus diputar, dicari celah yang bisa ini karena pen ini tertutup karat. Tinggal di stick pakai palu untuk pengangkatan bantalan bosnya. Ini udah dapat, tinggal diperiksa gimana caranya untuk membuka sistem peredam kejutnya. Ini karena dikeling, disegel, jadi harus digerindra dulu. Dan bos bantalannya kuningannya udah habis. Jadi terpaksa saya ganti. Nah ini udah diseleb. Untuk mempersingkat waktu saya seleb. Sekarang tinggal dibuka menggunakan kunci 14. Awas jangan ada ring yang ketinggalan. Cara untuk pemasangannya, kalau untuk pemula dientep aja supaya tidak ada yang hilang. Nah ini kan ada ring yang kecil ini ring penutup atau pengatur peredam kejutnya. Dibuka. Ini ring untuk bagian pemasuk olinya. Makanya saya di sini akan merubah untuk tidak pakai nitrogen atau gas, tapi saya akan membuka dulu sealnya. Saya gunakan obeng seperti di ini. Cara membuka ininya apa tuh? Karet penutup penggunaan obengnya. Nah ini agak susah, jadi harus digedein dulu seperti pakai pipa kayak gini dipas, dipakai palu diketuk-ketuk ya supaya kan ini agak cikup. Kalau udah lurus jadi gampang untuk membuka ring penutup sealnya. Tinggal dicongkel, dipakai pisau juga bisa yang tipis ini saya buat untuk buka seal supaya nggak ada goresan di bagian dudukan sealnya. Jadi tinggal apa tuh? Masukin lagi seal yang baru. Harus bersih, jangan sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran mengganjal bisa menimbulkan kebocoran. Sekarang pemasangan bagian pemasangan ringnya dipasang kembali. Dimasukin karet. Terus dilipat lagi supaya tidak merosot sianya. Contoh seperti kayak gini aja lah pemasangan penutupannya sih. Ini menggunakan metode alat sederhana seperti kayak gini. Nah, terus dipukul-pukul, diputar-putar. Itu yang dipakai tilam itu adalah karet. Jadi tidak akan rusak.
terus sampai dipastikan nggak bakalan copot karet stopper, itu karet stoppernya ya. Nah, ini udah bagus kelihatannya, cukup lumayan bagus kalau menggunakan alat sederhana seperti yang di video ini. Tinggal dimasukin stoppernya, bisa dimasukin belakangan. Kalau stopper kan yang kan ini kadang kan belah gitu. Jadi penutupnya awas jangan sampai ketinggalan. Bagian pemasangan ringnya, ring penutup. Kalau Anda mau meredam kejutnya lebih enak, kuat, bisa Anda tambah ring bajanya satu. Tinggal dikencengin kembali. Pakai kunci 14 diputer. Untuk perubahan sistemnya saya kepotong, nggak dikasih contoh. Jadi penggerakan sistem peredam kejut atau keluar masuk koilnya itu yang bagian atasnya diperingan supaya lebih refleks masuk oilnya. Jadi Anda bisa menggunakan nitrogen atau enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting kenyamanannya dapat. Ini udah cukup kencangnya. Saya ulangi lagi. Ini kegereprekan kerjanya. Jadi saya sengaja merubah sistem kerjanya dikarenakan nah ini untuk bagian pemasangan oilnya. Jadi ditakar pakai ini aja. Ini besi 19. Kalau di baut 19 ya, jadi cukup kan diukur sampai seperti ini, udah ada sepeleng, nggak bakalan kelebihan. Itu bekas as roda baut 19. Tinggal sekarang dimasukin, tinggal pemasangan pernya kembali, diketuk-ketuk pakai obeng, diputar supaya merata. Tapi kalau keras jangan dipaksa, takut kejepit o-ring yang di bos bantalannya. Kalau melipat tuh bisa terjadi shockwave, menimbulkan kebocoran. Sekarang periksa peredam kejutnya. Ini cukup lumayan bagus ya. Udah dinaikin sedikit. Kalau ini bahasa anak muda zaman sekarang agak di ribon dikit gitu. Nggak di full ribonnya karena bukan ini bukan untuk balap, untuk pakaian harian. Jadi pemasangan pennya kembali. Saya pasang pen kembali. Memang agak susah pasang pennya gitu, agak loncat-loncat karena udah kedorong, agak ada gas dikit dari dalamnya, jadi suka agak susah untuk masukin pen penahan bos bantalan shocknya. Dipastikan penutupnya udah pas, tinggal dimasukin tutupnya. Diketuk-ketuk juga pakai palu seperti biasa, nggak jadi masalah. Awas jangan kena asnya ya. Saya udah ngomong 2 kali, kalau as shockbreaker itu kan kepukul dikit juga bisa kentob atau pengok. Tapi kalau ini, nah ini ukuran ya, ukurannya segini. Jangan terlalu keras sebab udah ada hitung-hitungan daya tendang per. Nah, cara untuk masukin pennya seperti ini aja, nggak perlu dipres. Tuh lihat, ini sangat mudah sekali. Sekian, terima kasih, selamat tunggu.